Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan tausiah kemarin ya berkaitan bahwa di dalam Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali mengelompokkan ya, atau menggolongkan orang yang berpuasa ini ada 3 golongan kan, 3 kelompok, yaitu puasa bagi orang-orang yang awam ya, seperti anak kecil lah gitu ya. Jadi di mana di situ puasa itu hanya menahan dari makanan dan minuman ya. Kemudian kalau yang sudah berkeluarga tidak menjalankan hubungan suami istri gitu kan ya. Jadi hanya itu saja gitu. Nah, sedangkan golongan yang kedua ya, selain itu juga puasa dari semua segala panca inderanya ya, yaitu dijaga juga matanya ya, mulutnya ya, telinganya ya, kakinya, pokoknya seluruh ya tubuhnya juga berusaha dikendalikan ya. Nah, ini perlu nih, karena kalau tidak dikendalikan ya, kata Rasulullah pernah bersabda, man lam yada qaula zuri wa amala bihi ya. Jadi barang siapa yang tidak menghentikan perkataan bohongnya gitu ya, tapi tetap melakukan wa amala bihi gitu, amala bihi, falaisa Allahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidak akan diterima Allah itu ya lapar dan dahaganya ketika puasa itu. Artinya puasa itu nggak diterima ketika kita berdusta gitu ya. Mungkin barang mata kita melihat yang tidak diridai oleh Allah, telinga kita juga mendengar hal-hal yang tidak disenangi juga gitu kan di situ. Kaki kita juga melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah gitu. Nah, itu tidak diterima puasanya itu. Nah, itu adalah di golongan yang kedua, kalau kita memang bisa mengendalikan bukan hanya sekedar makan dan minumnya aja gitu. Dan itu banyak ini ya, yang golongan yang puasanya kelompok satu itu. Karena Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'athas gitu. Jadi begitu banyak gitu orang yang berpuasa hanya mendapatkan hanya lapar dan dahaganya saja gitu. Jadi sekali lagi, puasa ini bukan hanya menahan makan dan minum saja ya, tapi juga menjaga mulut kita supaya jujur ya, nggak boleh bohong gitu kan. Mata juga kita berusaha ke hal-hal yang baik, gunakan membaca Quran gitu ya, mulut kita, mata kita membaca Quran, itu pahalanya luar biasa itu kan. 1 huruf aja 10 kebaikan gitu. Itu baru 1 huruf gitu ya, belum kalau kita baca gitu. Usahakan kalau bisa sih apa yang kita lakukan dalam membaca Al-Quran itu ya, itu harus lebih baik dari tahun yang lalu, karena belum tentu kita akan ketemu Ramadan di tahun yang akan datang gitu. Jadi usahakan kita mengisi Ramadan ini sebaik mungkin. Nah, golongan yang ketiga yaitu ini biasanya untuk kalangan nabi gitu ya, dan para wali gitu ya, karena di situ puasanya adalah puasa hati. Jadi di dalam hati pun puasa, jadi selalu mengisi hatinya ini hanya untuk Allah gitu, tidak ada sedikit pun dia ini untuk melihat atau kesenangan dunia gitu ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai hati itu kan ya, kata Rasulullah, ala wa innal fil jasadi mudghah gitu. Jadi di dalam tubuh kita ini ada mudghah, segumpal daging. Fa idza salahat salasairu jasadu kullahu gitu. Ya, wa idza fasadat fasada jasadu kullahu. Jadi kalau misalkan baik juga seluruh tubuh kita. Tapi kalau misalkan saja jelek, maka jelek juga seluruh tubuh kita ya. Jadi usahakan ya, okay. Makanya Rasulullah bersabda gitu ya, dan ini harus benar-benar ya, kita sangat gembira dengan adanya bulan Ramadan ini
Ya, karena Rasulullah pernah bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarakah. Jadi sudah datang pada kalian itu bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh apa? Berkah, syahrul mubarakah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Sudah diwajibkan oleh Allah untuk kamu supaya berpuasa gitu. Ya. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Jadi dibuka tuh pintu surga itu. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabu jahim, ya. Dan pintu neraka apa? Ditutup gitu. Wa tughallu syayatin, dan setan-setan itu apa? Dibelenggu gitu. Nah, ini sebenarnya maknanya kalau kita, karena kita berpuasa itu kan akan menjauh dari hal-hal yang apa? Tidak diridhoi oleh Allah. Kita selalu berusaha baik gitu ya. Yang kemarin kita sebut ya, kita berusaha apa? Ikhtisab gitu ya. Berharap-harap supaya puasa kita ini apa? Diterima oleh Allah. Apalagi di situ dilanjutkan dalam hadis itu, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi di dalamnya itu adalah bulan ya, dimana bisa lebih baik dari apa? 1000 bulan. Ada malam gitu ya, malam itu lebih baik dari 1000 bulan gitu. Kemudian dilanjutkan, man khurima khairaha faqad khurima. Jadi barang siapa yang terhalang ya, karena misalkan saja kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan gitu ya, sungguh dia akan terhalang dari kebaikan. Itu ngeri kan itu kalau pertama. Jadi kita berusaha ya di dalam bulan Ramadan ini harus mengisi sebaik mungkin gitu ya. Dan ingat nih, terutama nanti kalau misalkan buka, berdoa ya, gimana doanya? Zahabat doma wabtalatil uruq wasabatal ajru insya Allah. Telah hilang dahagaku ya, telah basah tenggorokanku, dan telah ditetapkan apa? Pahala gitu, insya Allah. Dan biasanya karena telah hilang dahagaku, kita minum dulu kan, harus bismillahirrahmanirrahim, kita minum baru itu. Walaupun sebenarnya kata Ustadz juga sebenarnya bisa saja doa dulu baru ini gitu. Karena biasanya orang ketika masuk ketika buka dulu misalkan ya, perasaan sudah hilang kan, dahaga belum minum sudah apa? Sudah merasa segar itu biasanya. Ya mungkin itu saja. Dan jangan lupa malam ini ya, malam itu ya harus diisi paling tidak 3 itu. Ya, pertama apa? Sholat malam. Kedua apa? Interaksi dengan Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga apa? Berzikir ya. Mohon ampun, istighfar gitu. Itu 3 itu yang kita isi itu. Ya mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.